Ini tadi sampai di pendapatan. Ini misal yang Puskesmas Bang Bayang dari target 412 juta. Ini baru contoh ya, nanti Bang Bayang tolong sesuaikan lagi dengan kendali yang nanti akan di-share oleh keuangan. Ini contoh yang BLUD-nya 350 juta, untuk Dia retribusinya lain 62 juta. karya. Ya, pas karya. Ini untuk menambahkan pendapatan. Hasil yang tadi. Rekening akun yang pertama itu retribusi. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Nilainya keterangannya retribusi di puskesmas. Simpan. Untuk yang kedua itu BLD-nya. Pendapatan BLD dari jasa layanan. Oke. Pendapatan BLD. Dan simpan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pendapatan yang asalnya satu kode rekening belanja untuk sekarang ya atas tadi arahan dari Bapenda menjadi 2 rekening belanja. Ya. Sampai di sini dimengerti ya untuk pendapatan. Kemudian lanjut yang berikutnya terkait inputan BLUD. Inputan BLUD Bapak Ibu kemarin kami sudah menyampaikan dalam pembagian anggarannya ya. Dalam pembagian anggarannya sini ubah subkegiatan. Di sini kan kita supaya muncul ya di DPA-nya. Kenapa kita memasukkan sumber dana ini? Bisa di unmute ya. Ya lanjut. Bapak Ibu, kenapa kemarin kami menyampaikan di sumber dana ini supaya masuk pendapatan dan silpanya. Itu karena Bapak Ibu nanti di DPA-nya supaya tertuang antara nanti di DPA-nya disebutkan nanti anggaran BLUD di puskesmas itu ada dari pendapatan dari BLUD, kemudian ada dari sisa lebih perhitungan anggaran. Karena ini berkaitan dengan apa yang kita inputkan nanti di rincian belanja. Kemarin kita mencoba seperti ini Pak Ibu, pendapatan BLUD berapa, kemudian silpanya berapa, ini sesuai kendali ya. Tetapi kalau kita diinputkan uangnya di sini, otomatis nanti di pas rincian belanjanya kita harus memisah kembali. Misalkan belanja pegawainya, pegawai yang murni dan silpa. Kemudian belanja barang jasa atau modalnya sama. Jadi kita harus menginputkan antara murni dan silpa. Dan itu kami rasa itu akan mengurangi nilai efisien ya, apa fleksibilitas BLUD itu sedikit terbatasi ya kalau kita harus menuangkan lagi ada murni dan silpanya. Kami konsultan. Jadi untuk menghindari ataupun untuk supaya di rinciannya kita tidak menginput silpa ataupun murninya supaya tidak dipecah, kita inisiatifnya ini Bu. Untuk silpa tetap tidak tuangkan, tetapi untuk anggarannya kita nolkan. Kemudian untuk pendapatan BLUD-nya, contoh yang Bang Bayang, pendapatan BLUD-nya kita totalkan saja. Ini yang 509. Jadi yang 509 ini total BLUD kita masukkan ke sumber anggarannya
yang ke pendapatan. Jadi nanti eh, pas penginputan eh, pas penginputan rincian belanja BLUD, Bapak Ibu tidak harus memisahkan antara rincian eh, yang sumber murni dan sumber silpa. Oke. Kemudian kalau sudah simpan, kita lanjut ke rincian belanjanya. Ini punten yang Bang Bayang ya, saya pinjam dulu. Ini tinggal deh ya. Tuh, tuh dina HP dekat ciri. Hah? Hah? Itunya Ini BLUD. Ini kita sudah masuk ke akun operator ya ataupun KTU. Ini bagaimana kita menginput BLUD-nya. Ya, rincian belanja. Ini udah kalau yang Bang Bayang ini sudah sesuai ya, ada tidak tertuang murni dan silpanya. Jadi yang nanti ada puskesmas yang merinci ya, ada silpa dan murninya. Tolong nanti perbaiki lagi inputan SIPD-nya supaya tidak menghilangkan apa fleksibilitas dalam penganggaran di BLUD. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini yang Bang Bayang sudah sesuai nih. Belanja pegawainya ada satu rincian ya, satu rincian belanja, kemudian barang jasanya satu rincian belanja, kemudian belanja modalnya. Kemudian belanja modal Pak Ibu jangan lagi ada kesalahan input ya. Kalau tahun kemarin kita masih ada puskesmas yang menginput belanja modal tanah. Nah, jadi mohon karena yang dimaksud objek belanja sekarang itu kalau dulu sebelum eh, Permendagri 90 ataupun pemutakhirannya eh, dulu masih Permen 13 itu belanja modal itu masih objek belanja ya belanja modal. Tetapi sekarang yang dinamakan objek belanja itu sudah rinci sudah modal peralatan dan mesin BUD. Jadi nanti kalau ada kesalahan input Bapak Ibu di pergeseran itu tidak Bapak di RBA ya Bapak Ibu tidak bisa merubah ke belanja modal lainnya. Kemarin contoh ada yang salah input ke belanja modal tanah. Itu puskesmas tersebut harus merubahnya nanti di perubahan, Bapak Ibu. Ya, jadi dari sekarang mohon pantau Pak Bu inputan yang di puskesmas, di Bapak Ibu KTU tolong pantau inputan SIPD-nya jangan sampai nanti belanja modalnya eh, salah input. Jadi kita harus belanja modal peralatan dan mesin BLD. Karena di puskesmas belanjanya eh, sudah eh, tahuan ya belanja alkes, paling belanja komputer itu masuknya ke kelompok belanja modal peralatan dan mesin. Oke Bapak Ibu, jadi untuk BLUD tidak lagi tidak dirinci ya di DPA, di SIPD-nya tidak dirinci antara belanja murni dan silpanya. Oke. Kemudian untuk inputan BOK Bapak Ibu, untuk inputan BOK Bapak Ibu.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya. Bapak Ibu untuk rincian BOK, karena kemarin masih ada yang menanyakan apakah kode rekeningnya masih sama dengan 2023, apakah ada kode rekening yang belanja barang jasa BOK Puskesmas. Atas arahan dari TAPD Pak Ibu, kita di DPA kita di Kabupaten Sukabumi di SIPD kita harus merinci sesuai apa yang kita inputkan di tahun kemarin kode rekening. Contoh. Tetapi dalam pengelompokan ya, pengelompokan belanjanya, ini Puskesmas Bang Bayang ini salah ya. Kita harus sesuai komponen yang tertuang dalam berita acara ataupun RAB hasil DES dengan Kemenkes. Ini contoh yang ibu hamil yang Puskesmas Bang Bayang. Harusnya di pengelompokan belanja itu yang Bang Bayang itu harusnya sesuai komponen, yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil. Tuh. Contoh ya, kita input ulang yang Puskesmas Bang Bayang. Ini salah. Tambah objek belanjanya, belanja barang jasa dan modal. Untuk di BOK Puskesmas ada 2 objek belanja Bapak Ibu. Untuk belanja untuk insentif khusus ASN itu maksudnya di belanja gaji dan tunjangan ASN. Ini untuk belanja kamar ini ayah. Kamar ini di ayah wae. Lanjut, ini untuk belanja jasa dan tunjangan ASN ini khusus untuk belanja insentif UKM yang ASN. Kemudian untuk ya selain yang untuk insentif UKM yang ASN, kita masuknya di belanja barang jasa dan modal. Ini rekening akunnya kita sesuaikan tadi yang sudah diinput di Bang Bayang, Mamin rapat.
Oke, langsung pengelompokan belanja. Ini karena tambah paket belanja, pengelompokan belanja. Ini uraian pemaketan kerja atau pengelompokan belanja itu sesuaikan dengan eh, komponen yang ada di berita acara. Pelaksanaan kelas ibu hamil. Sesuaikan dengan komponen atau subkomponen yang hasil des dengan Kemenkes. Yang simpan. Kalau sudah disimpan, Bapak Ibu tinggal pilih pelaksanaan kelas ibu hamil, sumber dananya, DAK non fisik, kemudian untuk mulainya makan seru, pilih yang 35, terangannya BOK Puskesmas, menyesuaikan 16 orang, 4 kali 16 apa? 16 lokasi. Yes. Kalau sudah simpan. Yang tambah lagi. Banyak. Lagi fasilitas belanja. Jadi itu seperti itu Pak Ibu untuk penginputan yang BOK Puskesmas. Jadi kami ralat ya atas pernyataan yang awal kita maunya pas di awal itu sesuai dengan apa yang kita inputkan di Erenggar, hanya satu kode rekening belanja. Tapi dari TAPD tidak mengizinkan seperti itu, jadi harus dirinci sesuai eh, inputan tahun kemarin ya, dirinci per kode rekening belanja. Dengan catatan pemaketannya sesuai dengan komponen ataupun subkomponen hasil des dengan Kemenkes yang tertuang di berita acara Erenggar. Nah, berarti nggak sekali. Ada Ika, ada Ika. Untuk inputan BOK sudah clear ya. Untuk saya harga sudah semua sudah diupdate di SUPD.
Kemudian lanjut ke keluaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong untuk tahun 2004 ini, untuk keluaran ini, tolong sinkronkan ya dengan anggaran yang tersedia di masing-masing subkegiatan yang ada di Puskesmas. Dan indikator keluarannya harus bisa terukur. Kalau satuannya dokumen, tolong sesuaikan dengan kegiatan yang ada di Puskesmas. Contoh ini yang Puskesmas Pulang Bayam. Untuk mengisi indikator keluaran, Bapak Ibu, ini menggunakan akun Puskesmas. Masuk ke subkegiatannya, kemudian ubah subkegiatan. Ini posisinya paling bawah, Bapak Ibu. Ini ada indikator keluaran subkegiatan. Ini untuk indikatornya, jumlah ibu hamil, bla bla bla, ini sudah otomatis ya, datanya mengambil dari Kepmendagri yang terbaru, yaitu Kepmendagri yang 1317 tahun 2023. Di mana indikator dan satuannya sudah ditentukan oleh Kepmen tersebut. Kemudian Bapak Ibu tinggal menentukan targetnya. Bapak Ibu ingat untuk SPM yaitu subkegiatan SPM yang 12 ya, yang ibu hamil sampai ke IP itu di breakdown dari target SPM di masing-masing puskesmas ya. Itu langsung di breakdown. Misalkan ini yang ibu hamil, yang jumlah ibu hamil itu target SPM-nya berapa, Bapak Ibu tinggal masukkan ke target output di subkegiatan yang ibu hamil SPM. Tetapi yang kegiatan di luar SPM, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan anggaran yang tersedia ataupun sesuaikan dengan komponen ya yang tertuang dalam subkegiatan tersebut. Misalkan ada kegiatan kelas kegiatan ke lapangan, ada misalkan dilaksanakan per bulan. Jadi itu misalkan komponen A dilaksanakan per bulan. Jadi itu masuknya kalau satuannya dokumen berarti itu jadi 12 dokumen. Jadi nanti terukur Bapak Ibu dalam penyampaian laporan renja yang sering kita tagih ke Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan ada di capaian outputnya itu jadi angkanya angka koma ya. Jadi tidak di output itu jangan ada capaian yang angkanya koma. Jadi angkanya harus angka absolut ya. Jadi jangan ada komanya tadi. Nah, jadi nanti kalau ada kegiatan komponen dilaksanakan 12 bulan berarti nanti ada 12 dokumen misalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya nanti harus terukur untuk indikator keluarannya. Jadi jangan sampai nanti tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia di masing-masing puskesmas. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan yaitu terkait laporan BOK Puskesmas. Barusan dari bidang perben ya dari BPKAD sudah menagih lagi laporan terkait BOK Puskesmas. Untuk mempercepat proses, sengaja kemarin Pak Kiki sudah menyampaikan link untuk menyampaikan pelaporan BOK Puskesmas. Di mana dalam penyampaian BOK Puskesmas, yang pertama Bapak Ibu harus menginput laporannya dalam aplikasi Erenggar. Ya, Bapak Ibu itu wajib hukumnya untuk menyampaikan dalam aplikasi Erenggar. Karena aplikasi Erenggar itu langsung ditilai oleh Kemenkes ataupun juga BPKAD. Yang kedua yaitu laporan Permendagri 12. Ya, terutama yang POM keempat. Yang POM 4 itu yang Bapak Ibu sering laporkan ke keuangan ya. Itu harus segera dibuatkan dan segera sampaikan ke kami yang link yang kemarin Pak Kiki sampaikan. Nanti antara laporan Erenggar dan POM 4 itu datanya harus sama, laporannya harus sama, angkanya jangan ada selisih satu perak pun ya. Itu antara Erenggar dan POM 4. Kemudian yang terakhir adalah rekening giro. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi berapapun angka yang Ibu sampaikan di Erenggar yang POM 4 dan POM 4, kalau nilai akhirnya ataupun sisa saldonya
ataupun sisa realisasinya tidak sesuai dengan rekening giro, kami anggap laporan Bapak Ibu salah. Karena itu rekening giro itu datanya sudah ada di Kemenkes dan itu otomatis akan menjadi anggaran BOK Puskesmas untuk tahun 2024 ya, sebagai pengurang nanti pengurang dari penyaluran dari Kemenkes. Jadi itu Bapak Ibu untuk BOK Puskesmas. Apakah semua sudah rekon dengan keuangan? Belum. Tujuh. Belum, Ya. Bapak, besok. Meskipun belum rekon Pak Ibu, tolong nanti sampaikan ke kami form 4-nya ya. Form 4-nya tolong Bapak Ibu uploadkan ke link yang Pak Kiki sudah share. Tolong hari ini data harus semua masuk karena kami pun sama Bapak Ibu hari ini diminta ya, sudah ditelepon lagi oleh BPKAD. Data tersebut harus segera masuk ke BPKAD karena nanti yang melaporkan ke Kemenkes itu bukan dari Dinas Kesehatan, tapi nanti tanda tangan dari BUD ataupun yang dilaporkan oleh bidang perben BPKAD. Itu yang melaporkan realisasi anggaran di Puskesmas ya. Jadi kami hanya mengkoordinir atau merekap dari Bapak Ibu Puskesmas, kemudian nanti akan kami sampaikan ke BPKAD melalui bidang perben dan mereka nanti yang melaporkan langsung ke Kemenkes. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kalau laporan BOK ini belum kita sampaikan ke Kemenkes, Bapak Ibu kemarin di grup ya, di grup Telegram Pak Maliki sakit sekali karena di aturan di Permendagri 12 itu laporan terakhir harus sudah divalidasi oleh Kemenkes tanggal 31 Januari tahun berikutnya ya. Jadi kita target itu tanggal 31 sudah divalidasi oleh Kemenkes ya. Jadi kita jangan deadline ya, jangan 31 baru selesai. Nanti akan berimbas ke Puskesmas Bapak Ibu. Jadi nanti efeknya Puskesmas Bapak Ibu tidak akan mendapatkan salur dana BOK Puskesmas tahun 2024 meskipun BA-nya kita sudah selesai ya. Tapi kewajiban kita harus melaporkan BOK Puskesmas. Jadi itu Bapak Ibu mungkin itu yang kami sampaikan dari perencanaan ya. Ada yang ditanyakan nggak? Pak Dendi ada? Ada Om. Sebelum Itu yang input, yang insentif kan dibagi yang ASN dan non ASN ya. ya Itu di SS sana entos ayat cacan. Nanti kan sudah nilai ada Bu. uangnya udah Coba saya coba sudah ya. tentu- Nih, saya sudah coba. tertera Udah. Ini coba ya yang nilai uang. kalau yang ASN, kalau yang SN kan kalau yang ASN mah manual Bu. Oh Biasa gitu. kan ya kalau yang ASN nih manual ya. Misalkan ini Coba pemombokannya nih. misalkan masukin dulu aja. Ini contoh ya. Itu Oh, harga satuannya manual Bu, misalkan 50 juta ya. gitu ya. Nah, kalau yang Hmm. ASN misalkan 1 tahun tinggal simpan nanti ya. Itu yang Hmm. ASN. Kemudian untuk non ASN barang jasa Sama. ininya beda ininya jasa Jadi pelayanan. Ada jasa pelayanan kesehatan non ASN. oh iya, jasa pelayanan. Lab. Jaringannya lemot. Hmm. Nah, Ya ada. intinya mah udah adanya. Jadi rincian anaknya Ini Bu. dimasukkan ke sendiri, itu Kalau dicari. ya kalau yang ASN masukannya manual tapi yang non ASN Bu, Kumaha. yang non ASN mah kita sudah mengusulkan harganya Bu. Ibu tinggal memasukkan sumber dan sudah harganya di SPU. Sudah ada tuh Bu. Timbangan. Angkanya sudah Oh, ada. udah Ya, tapi ini angkanya kita ngambil sesuai dengan inputan yang di Erenggar. Jadi angkanya sama persis dengan yang ada di Erenggar. Ya, ya Bu. Sudah ya. oh, oke. Jadi Ya, berarti tinggal nilai kudu ya, ASN heula baru nanti ya, sesana PNS gitu ya. ya, betul. Betul, Bu. Oke. Oke, siap. Sudah ya. Jelas. Siap. Nuhun.